Banyak dari teman-teman yang request review Fabio Caruana, dan saya pun meliriknya. Saya mendapatkan satu video yang langkah taktikal diperlihatkan di papan. Bagaimana middle game dan menuju end game dia persiapkan dengan rapi, teman-teman. Saat berhadapan dengan Ray Robson di US Chess Championship 2024. Lihat keseruannya dan ambil ilmunya. Siapkan konsentrasi tinggi. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Ray Robson, pemegang buah putih, memulai dengan pembukaan Inggris pion ke C4. Fabio Caruana memainkan pion ke E6. Putih pengembangan kuda ke C3, lalu hitam pion ke D5 mendobrak langsung lini center. Putih mengabaikannya, memainkan pion ke D4 saat kuda dimainkan ke F6 dan terjadi pertukaran pion. Di sini teman-teman, bertransposisi. Pembukaan menjadi Queen Gambit's Decline, Exchange Variation. Selanjutnya, masih dalam langkah rumusan Queen Gambit Decline. Tujuan langkah ini jelas, memainkan pion ke E3 nantinya, sudah mengeluarkan gajah petak gelapnya. Hitam memainkan gajah ke E6, lalu putih seperti tujuan awal, pion ke E3, kuda dimainkan ke D7 oleh Fabio Caruana, lalu Ray Robson memainkan gajah ke D3. Masih terlihat langkah posisional dari kedua belah pemain. Setelah hitam pion ke C6, lalu putih menarik kembali gajahnya ke F4 menjaga diagonal. Fabio Caruana pion ke G6. Mungkin berpeluang memainkan gajahnya ke E7 ataupun gajah Piacento ke G7. Ray Robson membuka ruang bagi peta gajah gelapnya, memainkan pion H3, kuda manuver ke H5 oleh Fabio Caruana. Dan benar saja, gajah tersebut ditarik, tetap mempertahankan diagonal. Kali ini ditempatkan ke H2. Hitam gajah ke E7, persiapan mungkin rokade sayap raja. Begitu juga dengan putih. Dan langkah berikutnya, kedua pemain sepakat untuk rokade sayap raja. Seperti inilah teman-teman langkah safety ataupun pengamanan langkah posisional yang dilakukan oleh kedua pemain. Hitam kali ini melakukan manuver kudanya, berharap nanti jika memungkinkan menukarkan gajah petak terangnya. Dan selanjutnya putih pun memainkan benteng ke B1. Hitam gajah ke F5, mengajak pertukaran. Putih mengabaikan, memainkan pion ke B4. Setelah hitam memainkan pion ke A6, putih manuver kuda ke A4. Selanjutnya, Fabio Caruana di sini menciptakan peluang teman-teman untuk putih menggeser kudanya. Kali ini ditempatkan ke C5. Bagaimana kita bisa melihat kuda juga dimanuver ke B6, tujuannya mungkin bisa ditempatkan nanti ke C4. Ada kuda ke E5 menyerang pion dan simpelnya menteri melindungi pion, ditempatkan ke C8 dan bisa memungkinkan saat nanti gajah mengorbankan memukul pion H3. Tetapi hal itu sirna saat Ray Robson memainkan pion ke E4, Fabio Caruana menyeranakan permainan setelah pion pukul pion dan kembali pertukaran ataupun penyerahan perwira. Kuda dipertahankan, kali ini kuda yang ada di E5 diancam oleh pion F6. Apa yang bisa diperbuat oleh Ray Robson? Menarik kudanya dan pion ke A5, menyerang pion 2 kali, dilindungi oleh pion kembali. Pion pukul pion dan disambut oleh pion kembali. Lihat, pion yang ada di B4 diserang 2 kali setelah kondisi kuda ditempatkan ke D5. Tetapi ada langkah cerdik, penempatan kuda menutup ruang bagi petak gajah gelap. Selanjutnya, benteng ditempatkan ke E8 dan putih menaikkan menterinya ke C2. Pertandingan pun berlanjut, penempatan benteng ke A3 oleh Fabio Caruana sangatlah jelas teman-teman. Mungkin bisa menukarkan ataupun memukul kuda, berharap bisa memukul pion H3. Kali ini setelah benteng ditempatkan ke C1, lihat, dia merubah strategi.
menukarkan menteri. Hal ini diiakan oleh Ray Robson. Tapi sebentar teman-teman, ada langkah rekomendasi dari komputer. Memukul kuda dengan benteng, berharap mendapatkan pion H3. Menteri sudah memasuki posisi danger untuk putih. Di sini jika dilanjutkan, putih mencoba melindungi pionnya yang ada di F3 dengan benteng, berharap bisa juga mengancam menteri. Ada pengorbanan yang cerdik dilakukan oleh hitam. Yaps, seolah-olah terlihat pengorbanan. Tapi jika itu dipukul oleh gajah, maka ada kuda ke F5 mengancam kembali gajah. Posisi seperti ini sangatlah rumit teman-teman. Berharap putih bisa menyelamatkan gajah petak gelapnya. Jika ditempatkan nanti ke G3, ada jebakan yang sangat manis oleh hitam. Memukul pion yang ada di D4 dengan kuda, cakar semuanya. Benteng, menteri, pion juga terancam. Kemanapun menteri berlari, yups, penempatan kuda ke E2, tempo skak. Raja terpaku. Hanya satu cara, memukulnya dengan menteri. Maka dari itu, urusan benteng yang menyikat menteri. Permainan pun dimenangkan oleh hitam. Ini adalah rangkah rekomendasi yang diperlihatkan oleh komputer. Jadi pembelajaran buat kita. Hal ini ataupun langkah ini tidak diambil oleh Fabio Caruana sebagai buah hitam. Dia lebih menyederhanakan permainan ataupun menginginkan permainan endgame, menukarkan menteri dan disambut oleh Ray Robson. Setelah kuda memukulnya, lihat teman-teman, benteng mengajak pertukaran. Diabaikan, hitam mendouble bentengnya di jalur A. Lalu putih mengancam kuda dengan pion. Langkah cerdiknya di sini memukul kuda karena tidak ada perlindungan lagi kepada benteng. Tidak mungkin dipukul gajah dengan pion, melainkan memaksa pertukaran benteng. Hal ini diciptakan oleh Fabio Caruana agar tetap mempertahankan bentengnya di jalur 3. Setelah posisi seperti ini, lihatlah, hitam memukul kuda dan kembali putih memukul kuda dengan pion. Langkah brilian berikutnya teman-teman, yang diperlihatkan oleh Fabio Caruana. Yaps, menempatkan benteng ke J3. Menutup pergerakan benteng. Karena apa teman-teman? Langkah ini sulit ditemukan. Jika kalian berpikir memukul benteng dengan benteng adalah langkah yang fatal. Karena apa? Kita memiliki peluang untuk menempatkan kudanya ke E2. Tempo skak akan mengancam pion yang ada di D4. Jika dilanjutkan pion pukul pion, disambut oleh pion, gajah mencoba melindungi pion yang ada di B4. Ada tempo skak dan kuda mendapatkan pion yang ada di D4. Unggul satu pion, kemenangan akan mutlak didapatkan oleh hitam. Ini adalah langkah rekomendasi yang diperlihatkan lagi-lagi oleh komputer untuk kita pelajari teman-teman. Tapi kali ini Ray Robson tidak memukul benteng, melainkan memukul pion dengan pion setelah disambut oleh pion kembali. Lihat, gajah melindungi bentengnya. Next, hitam memainkan benteng ke C4, berharap bisa memukul pion yang ada di D4 ataupun yang ada di B4. Jika benteng pukul benteng, maka akan pion mudah promosi ke depannya. Maka dari itu, putih raja ke G2, membantu serangan. Kedua pemain aktif memainkan rajanya. Lihatlah, gajah diancam dan mundur. Kali ini raja melindungi pion. Selanjutnya teman-teman, putih tetap menjaga pion, tetapi pion yang ada di B4 sudah dipukul dan membuka ruang bagi benteng ditempatkan ke C1 oleh putih. Sebelumnya teman-teman, kenapa dengan posisi seperti ini saat hitam memukul pion dengan benteng tidak memukul kuda dengan benteng? Berharap bisa mencakar benteng dengan gajah. Tidak bisa teman-teman, karena ada pion terlebih dahulu tempo skak. Hal ini pun percuma dan keunggulan akan dimiliki oleh hitam, menang kualitas perwira. Maka dari itu, kita kembali. Saat hitam mengambil pion, kali ini benteng oleh putih ditempatkan ke C1. Dan hitam juga menyelamatkan bentengnya. Menyerang pion H3, kembali menyerang, dan di sini problemnya teman-teman.
Langkah brilian yang didapatkan oleh Fabio Caruana, mainkan raja ke E6. Perhatikan teman-teman. Jalur 3 sudah dikuasai oleh benteng hitam. Dan satu langkah skakmat. Apa yang bisa diperbuat oleh putih? Contohnya, jika pion dimainkan skakmat oleh pion ke F5. Maka dari itu, tidak ada pilihan lagi. Dia mencoba menyelamatkan posisinya berharap mengepin posisi pion. Tapi setelah raja ke F7, salah satu dari perwira akan tumbang. Dan di sini pun Ray Robson menyerah. Langkah cerdik, taktikal yang sederhana di endgame diperlihatkan oleh Fabio Caruana, membuat semuanya menjadi berubah. Dengan posisi seperti ini, unggul satu perwira 100%. Hitam akan menang, mutlak. Apalagi pertandingan sekelas Grandmaster. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Tetap konsisten dan tetap bermain posisional, sesekali menggunakan langkah taktikal untuk menciptakan ataupun mendapatkan sebuah kemenangan. Saya sudah menganalisis pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Video-video berikutnya akan lebih spektakuler lagi tentunya dari pecatur dunia. Untuk kita dapatkan ilmunya saat kita bermain nanti. Bye-bye.